Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, perlu sahabat tahu Kang Odoy saat ini berada di Majalengka ini ya, sedang berkunjung ke sebuah makam Pangeran Pamekaran atau Pangeran Muhammad. Sejarah Pangeran Muhammad atau Pangeran Pamekaran berawal dari kisah sejarah Cirebon tahun 1479 Masehi, ketika diangkatnya Sunan Gunung Jati sebagai Naradipa Pajajaran menggantikan Pangeran Pakungwati Cirebon. Kemudian lama-kelamaan pengiriman upeti ke Galuh dihentikan. Kejadian ini menimbulkan kekecewaan bagi kerajaan Hindu lainnya seperti Kerajaan Talaga dan Kuningan. Untuk mengantisipasi kejadian ini, Pangeran Muhammad yang memiliki keahlian mendalang dan disebut juga Pangeran Dalang, disertai ayahnya Pangeran Panjunan, ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di kawasan barat, sekaligus merupakan benteng pertahanan apabila Talaga mengadakan penyerangan. Sehingga dengan modal kemampuan mendalang dan Pangeran Panjunan sebagai ulama besar penyebaran agama Islam di Sindangkasih tidak banyak hambatan. Setelah Pangeran Muhammad menggantikan Nyi Rambut Kasih, berdirilah pesantren-pesantren yang semakin marak. Pada tahun 1504 Masehi, Pangeran Muhammad memperistri putri Sindangkasih, seorang pemuka agama Islam bernama Siti Armilah. Siti Armilah sangat membantu usaha suaminya dalam menyebarkan ajaran Islam di kawasan Majalengka, sehingga semakin lama semakin cepat penyebaran agama Islamnya ke daerah-daerah lain. Pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati mengutus Pangeran Muhammad menyebarkan agama Islam di Majalengka. Kemampuan Pangeran Muhammad dalam hal keislaman cukup mendalam, telah menjadikan penyebaran agama Islam semakin lancar. Pada tahun 1500-an, Pangeran Muhammad memperistri Siti Armilah, seorang putri pemuka agama Islam di Sindangkasih. Versi lain mengatakan Siti Armilah atau Nyi Gedeng Badori di Cirebon dan Sumedang adalah Nyimas Ratu Mertasari, dua anak dari Gunung Jati dan Nyi Gedeng Babadan atau Nyi Kusumasari. Siti Armilah atau Nyi Gedeng Badori atau Ratu Mertasari dinikahi oleh Pangeran Muhammad, putra dari Pangeran Panjunan, yang merupakan putra dari Syekh Datuk Kahfi. Siti Armilah membantu suaminya menyebarkan ajaran agama Islam. Perkawinan Pangeran Muhammad dengan Siti Armilah dikaruniai seorang putra bernama Pangeran Santri. Pangeran Santri inilah yang kemudian menikah dengan Ratu Pucuk Umun dari Kerajaan Sumedang Larang. Pangeran Muhammad meninggal dunia pada tahun 1546 dan dimakamkan di tempat lain.
Versi lain kedatangan Pangeran Muhammad ke Majalengka adalah untuk mencari pohon maja yang akan dijadikan obat di Cirebon. Siti Armilah, Pangeran Muhammad memperoleh putra bernama Pangeran Santri pada tahun 1505 Masehi. Pangeran Santri sangat cerdas dan tangkas sehingga pada tahun 1530 Masehi Pangeran Santri diangkat menjadi raja di Kerajaan Sumedang Larang yang berlokasi di daerah Dayeuh Luhur. Pangeran Muhammad meninggal pada tahun 1546 Masehi dan dimakamkan di lereng Gunung Margatapa yang sekarang disebut Mbah Badori. Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis pada tahun 1720 menyatakan bahwa Pangeran Panjunan adalah ayah dari Pangeran Pamekaran atau kakek dari Pangeran Santri. Bukan putra Sunan Gunung Jati, melainkan putra sahabatnya bernama Syarif Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Pangeran Pamekaran adalah putra Pangeran Panjunan, pernikahan dengan Nyi Matangsari, putra Agung Japura, yaitu dari putranya Amuk Marugul. Amuk Marugul putranya Prabu Susuk Tunggal. Prabu Susuk Tunggal putranya Prabu Niskalawastu Kencana. Amuk Marugul memiliki saudara perempuan bernama Nyi Kentring Manik Mayang Sunda yang kemudian dinikahi oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Matangsari putri dari Keraton Japura yang terletak di Japura Kidul, Cirebon. Pangeran Pamekaran dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Pangeran Kusumadinata atau Pangeran Kusumadinata I yang menjadi penerus Kerajaan Sumedang Larang setelah menikah dengan Mas Ratu Inten Dewata pada tahun 1530-1578 yang dikenal Ratu Pucuk Umun, putri Nyimas Ratu Patuakan, putra Sunan Tuakan, putra Sunan Guling. Ya, jadi Pangeran Kusumadinata I yang menjadi penerus Kerajaan Sumedang Larang setelah menikah dengan Mas Ratu Inten Dewata atau yang dikenal dengan Nyimas Ratu Pucuk Umun. Nah, Nyimas Ratu Pucuk Umun ini adalah putri dari Nyimas Ratu Patuakan. Nyimas Ratu Patuakan ini adalah putri dari Sunan Tuakan. Sementara Sunan Tuakan sendiri adalah merupakan putra Sunan Guling, begitu sahabat ya. Terus Nyimas Ratu Patuakan, istri Sunan Corenda, adalah putra Sunan Parung atau cucu Prabu Siliwangi. Sunan Parung juga memiliki putri Ratu Sunyalarang yang menikah dengan Prabu Pucuk Umun yang dikaruniai putra Prabu Haur Kuning dan Sunan Wanaperi. Itu sahabat ya, perlu diulang-ulang kembali sahabat biar susunan silsilahnya kita bisa lebih hafal. Terus kita lanjut kembali. Pangeran Pamekaran juga memiliki saudara dari ibu, yaitu saudara ibu putra Pangeran Panjunan yang bernama Ratu Bagus Angke. Nah, Ratu Bagus Angke ini atau bergelar Pangeran Tubagus Angke
bergelar Pangeran Jayakarta II yang menikah dengan Ratu Ayu Pembayun Fatimah Putri Fathahilah yang bergelar Pangeran Jayakarta. Nah, jadi Pangeran Jayakarta I ini adalah Fathahilah, sementara Pangeran Jayakarta II itu adalah Pangeran Tubagus Angke. Itu sahabat ya. Ya, dan makam Pangeran Muhammad ini di Majalengka terletak di tengah pesawahan di daerah perbukitan berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Majalengka. Makam yang banyak dikunjungi para peziarah secara administratif ini terletak di Kampung Cicurug, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka ya. Dan kita ke sana bisa melakukan perjalanan melalui kendaraan pakai roda 2 atau roda 4 juga bisa sahabat. Oke, itulah, terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat tentang kisah dari Pangeran Muhammad atau Pangeran Pamekaran yang makamnya ada di Kampung Cicurug, Kabupaten Majalengka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah.